ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, Selasa dari thalatha, thulatha, Rabu dari arbi'a, Kamis dari khamis. Jadi diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak serapannya. Dan berita baiknya, itu sekitar 60 kosakata dalam 60% bahasa Indonesia itu, salah satunya banyak dari bahasa Arab. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita bahas materi kita harus sepakat dulu pada pernyataan bahwa setiap yang membuat, mencipta sesuatu, maka hukumnya mengatakan ia lebih mengerti, lebih paham tentang apa yang diciptakannya. Yang menciptakan pesawat, membuat pesawat, lebih tahu tentang desain pesawat dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar menaikinya. Yang membuat motor lebih tahu tentang keadaan motor dari bahan sampai akhirnya dibandingkan dengan orang yang sekedar menungganginya. Maka kalau hukum ini kita terapkan dalam kehidupan kita ambil aspek logika yang sama, maka yang mencipta manusia itu lebih tahu tentang keadaan manusia dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar mengamati atau menjalani kehidupannya. Sepakat sampai sini? Baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang keadaan motor, tanyanya pada siapa? Pembuat motor. Kalau Anda ingin bertanya tentang tipikal pesawat, tanya pada siapa? Tanya pada Pak Habibie. Baik. Tapi kalau Anda ingin bertanya tentang manusia, maka Anda akan tanyakan pada siapa? Anda harus kembali berpikir logis, jangan tanyakan pada pembuat pesawat, jangan tuturkan kepada pembuat motor, tapi tanyakan kepada yang menciptakan dia. Dan semua akan sepakat bahwa tidak ada yang menciptakan manusia kecuali yang lebih daripada manusia. Tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali apa yang disebut dengan khaliq. Jadi makhluk itu yang tercipta, khaliq itu yang mencipta. Penciptaannya disebut dengan khalaq. Dia khalaqa proses penciptaannya, makhluk itu wujud yang terciptanya, khaliq itu yang menciptakannya. Dan tidak ditemukan dalam paparan kitab suci yang menyebut dirinya khaliq kecuali Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Mari kita lihat gambarannya. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ketika Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, Inni khaliq. Saya, kata Allah, khaliq. Allah langsung menyebut dirinya dengan khaliq. Jadi kalau ada bahasa sang khaliq, itu artinya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inni khaliqun basyara. Inni khaliqun basyara. Sayalah yang akan mencipta basyar, manusia. Saya pernah sampaikan bahkan di tempat ini, manusia di dalam Quran disebut dengan 5 nama. Nama pertama disebut dengan basyar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nama kedua disebut dengan ins, bersanding dengan jin. Jadi ketika jin disebut, insnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ketika jin muncul, ins muncul. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Tiga kadang disebut dengan insan. Insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76. Al-insan. Hal ata alal insan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Insan. Keempat disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31 misalnya, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan yang kelima disebut dengan An-Nas, An-Nas, An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, surah An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas. Masya Allah. 5 kali, 5 nama maksudnya disebutkan dengan 5 nama istilah berbeda, dengan diksi yang tidak sama, dengan penekanan yang berbeda. Jadi kalau Anda nanti membaca Al-Quran,
terjemahan bisa sama. Tapi maknanya itu berbeda penekanannya. Anda disebut bashar, beda dengan penamaan ins. Anda disebut ins, lain dengan insan. Anda disebut insan, tidak serupa dengan Bani Adam. Anda disebut Bani Adam, tidak sama dengan An-Nas. Nah sekarang ketika Allah mengatakan saya akan mencipta manusia, Allah langsung menyebut dirinya dengan Khaliq. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saya Khaliq, saya yang mencipta manusia. Jadi keterangan pertama, kalau kita bertanya siapa yang mencipta manusia, jawaban kita siapa? Allah. Siapa Khaliq? Allah. Dan semua manusia ketika ditanya, karena Allah menyebut saya mencipta manusia, maka fitrah manusia akan cenderung ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum kenal Allah, dia akan memanggil dengan kalimat yang berbeda karena belum mengenalnya. Minimal dia sebut Tuhan. Minimal dia sebut Tuhan. Karena itulah nanti ketika Allah menyebutkan Tuhan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Ya, Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Anda mesti tahu annahu, bahwa sesungguhnya ditetapkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang diakui, yang punya nama khusus kecuali illallah, Allah. Karena itu nanti dalam ilmu tauhid, turunan dalam cabang bahasanya, fiqh lughatit tauhid. Fikih bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan, satu yang luar biasa, yang membuktikan Allah sebagai Tuhan, dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus, yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah Zat yang mencipta dan layak disembah, yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob. Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Kul a'udhu birabbil falak, Rabb. Kul a'udhu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rob, kami juga punya Rabb. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rabb yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rabb kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Kul, Quran surah ke-112. Kul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. 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 Tidak sekadar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Kul huwallahu ahad. Masya Allah. Sekarang hari apa? Bukan. Jangan mengarang. Awas, kita sudah punya perjanjian di awal pertemuan kita. Kalau antum menyalahi ini, saya nggak akan datang lagi ke sini. Nah, sekarang hari apa? Bukan, Bu. Bukan, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan apa? Sekarang hari apa? Oh, tidak ada, wallahu a'lam. Nggak ada hari wallahu a'lam. Masya Allah. Silahkan tanya. Al-yawm al-an, what day is it today? Wallahu a'lam. Masya Allah, nggak ada. Bingung orang. Baik. Nggak hafal hari, Masya Allah. Besok hari apa? Senin tuh itu hafal. Baik, jadi sekarang hari apa? Bukan minggu. Nggak ada minggu. Nggak ada minggu. Minggu itu nanti dibawa. Nanti saya kisahkan tentang minggu kalau nanti ada waktunya cukup. Buka di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab. Buka kitab keduanya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 5 sampai 7. Nanti di baris kelima, pojok sebelah kiri sampai 7, kita nanti akan temukan kapan berubah jadi minggu salah satunya. Tayyib. Sekarang bukan hari Ahad, bukan minggu. Sekarang Al-Ahad. Ada alif lamnya. Cuman diserap ke dalam bahasa Indonesia, al-nya hilang jadi Ahad. Gak pakai O. Oh, tidak. Ahad. Sama Senin dari kata al-itsnin, al-nya hilang jadi isnin, diserap ke bahasa Indonesia jadi Senin.
Sebetulnya banyak serapan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, Selasa dari thalatha, thulatha. Rabu dari arbi'a. Kamis dari khamis. Jadi diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak serapannya. Dan berita baiknya, itu sekitar 60 kosakata dalam 60% bahasa Indonesia itu, salah satunya banyak dari bahasa Arab. 60% kosakata bahasa kita, itu banyak serapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab, itu akan lebih cepat bisa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Betul Bu. Saya baru datang beberapa pekan dari Arab kemarin, itu saya lihat anak-anak kecil begini di Arab udah bisa bahasa Arab. Saking gampangnya. Pertanyaan, lihat sini. Ada ahad, ada al-ahad, itu berbeda. Saya jawab ahad saja, supaya kita lebih cepat sampai ke materi. Perhatikan gini, ahad. Qul huwa, katakan Muhammad huwa, dia yang ditanya tentang sifat Rabb itu, dia yang ditanya tentang ketuhanan itu, dia yang diinginkan namanya diketahui Tuhan itu, huwa, dialah Allah, ahad. Namanya Allah, sifat Allahnya ahad. Apa artinya ahad? Tahan sebentar ya. Ada ahad, ada wahid, itu beda. Kalau wahid itu satu, tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnain, thalatha, arba'a, khamsah, dan seterusnya. Kalau sudah wahid, pasti ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Jelas? Tapi kalau sudah ahad, ahad itu artinya satu-satunya yang tidak akan pernah ada dua. Kurang tidak, lebih mustahil. Di satu, tidak akan pernah ada duanya, tidak akan kurang dari itu. Paham? Baik, makanya ketika menyebutkan kalimat wahid dilekatkan kepada Allah, akan harus disambungkan dengan kata ilah sebelumnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163 misal, paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketika ada kata wahid, ada ilah sebelumnya. Tapi kalau kata ahad, dia nggak ada masalah. Ahad cuma satu, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada setelahnya, tidak ada kurang daripada itu. Perhatikan, sifat namanya saja ahad. Menunjuk pada zat yang satu, kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan tetap menunjuk pada zat yang satu serupa. Yuk kita lihat baik-baik. Saya bandingkan ya. Allah, saya turunkan ke sini. Lihat baik-baik. Hilangkan satu huruf di sini. Tutup oleh kita. Saya rubah kalimatnya begini. Pakai tasdid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu dihilangkan satu, tetap menunjuk pada yang sama. Ahad. Saya hilangkan satu lagi. Hilang tasdidnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hilangkan lamnya satu, begini, jadi ha. Hu itu singkatan dari kata huwa. Singkatan dari huwa. Sebab kalau Anda berhenti pada kalimat huwa, berhenti di sini, maka wa-nya nggak dibaca. Jadi hu. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda berhenti pada kata huwa. Allahu la ilaha illa hu. Wakaf di sini. Hu. Singkatan dari kata huwa. Huwa. Masih menunjuk kepada ahad. Kalau Anda bertanya, siapa huwa ini? Dari mana taunya ke Allah? Balikan ke surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allah. Katakan huwa, yang dimaksud dengan huwa ini Allah. Kembali ke sini. Saya hilangkan langsung hu-nya, habis semua. Hilang. Sesuatu yang hilang, tidak terlihat, tidak nampak, disebut dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih kembali kepada Allah. Anda tidak percaya? Tuliskan nama Tuhan yang lain, hilangkan setiap hurufnya.